Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan buat teman-teman yang mungkin baru pernah masuk di channel ini, jangan lupa dibantu supportnya dengan cara subscribe, like, komen, dan bantu share juga. Jadi ya, di sore hari ini aku udah berada di suatu tempat di mana di sini adalah makam dari Ki Ageng Bilung. Nah, itu kelihatan ya tulisannya ya, makam Ki Ageng Bilung. Jadi apakah teman-teman tahu beliau itu siapa gitu ya? Nah, nanti saya ceritakan. Jadi ini bertempat di daerah Karanglewas dan kebetulan juga ini di pinggir jalan raya ya, karena di sini udah jalan raya tuh di atas sana. Itu jalan raya. Nah, dan juga ini bersebelahan sama Sungai Logawa. Di sana ada Sungai Logawa. Nah, mari kita masuk ke poinnya. Jadi Ki Ageng Bilung itu ya adalah salah satu murid dari Syekh Madum Wali. Jadi dulunya beliau itu sangat berperan penting pada masanya, karena beliau itu dulu hidupnya itu pada zaman kerajaan Pasir Luhur gitu. Ya mungkin kita sambil jalan ya masuk ke tempatnya. Tapi kayaknya sih nggak bisa masuk ke dalam teman. Jadi cuma melihat sekitar saja. Oke, sambil bercerita. Ini ada pohon gede juga. Apakah bisa mengintip dari luaran ya? Oh, nggak bisa guys. Apa namanya? Ada korden sih, ketutupan. Jadi mungkin kalau memang pengen lihat view dalamnya itu harus masuk ke dalam sana. Cuman ini kan nggak sembarangan orang itu bisa masuk dengan mudah. Jadi perlu ada izin. Karena tempatnya ini ya pintunya aja dikunci. Jadi memang orang yang datang ke sini memang benar-benar ada keperluan, ada kepentingan. Ya mungkin untuk menenangkan diri atau untuk gimana lah, pokoknya urusan mereka masing-masing gitu ya. Biasanya ada, nah ini nih, ada nomor handphone, nomor HP dari juru kunci gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang mau ke sini, ya ada mau rencana ke sini, bisa hubungi nomor ini ya teman-teman. Nah, kita cerita aja dulu. Jadi pada masanya kenapa tadi saya bilang bahwa beliau itu sangat berjasa, karena konon pada zaman dahulu di zaman kerajaan Pasir Luhur itu di Pasir Luhur itu kan sering banget dulunya terkena banjir gitu ya. Jadi satu kota itu ya, karena katanya ya saya dengar ceritanya itu dulu Pasir Luhur kan kerajaan itu malah sama dengan negara gitu. Jadi negara di Pasir Luhur gitu ya, negara Pasir Luhur gitu. Sebelum Indonesia merdeka gitu kan, sebelum ada istilah Indonesia, katanya itu Pasir Luhur adalah negara dan kerajaan gitu. Nah, dulu satu negara itu sering kena kebanjiran. Jadi wabah banjir bencana gitu. Nah, maka dari itu Syekh Madum Wali, ya mungkin ini saya coba ceritakan sebisanya saya. Nanti kalau misalkan ada yang melenceng atau meleset, ya buat teman-teman yang tahu mungkin silahkan diluruskan ya. Semoga ya kalau meleset gak meleset jauh lah ya. Semoga memang begitu ceritanya ya. Saya coba ingat-ingat ya, karena saya pernah mempelajarinya. Jadi dulu sering kena banjir satu negara itu, atau satu kampung lah istilahnya. Kalau sekarang ya satu kampung gitu, atau satu kecamatan gitu, sering kena banjir. Dan Syekh Madum Wali itu memerintahkan atau menugaskan muridnya itu ya, yang namanya Ki Ageng Bilung ya, yang ini kebetulan makamnya di depan sini ya, beliau dimakamkan di sini.
Beliau itu disuruh untuk bertirakat di sini ya, di tepi sungai ini, dan maksudnya itu berdoa ya guys ya, untuk gimana supaya negaranya ini tidak terkena banjir, terhindar dari banjir, karena sering sekali banjir kan, itu sangat gimana ya guys. Sekarang aja kalau misalkan di kota-kota gede banjir kan gak enak, banyak rumah rusak ya gitu. Jadi dulu pun sama ya, mereka juga resah kalau sering banjir. Jadi beliau bertirakat, berdoa di sini, dan alhamdulillah atas izin Allah, dengan doa-doanya ada keajaiban yang terjadi. Dengan usahanya, atas kuasa Allah juga, banjir itu bisa ditepis. Jadi yang biasa membanjiri satu kampung itu ditepis dengan usahanya beliau Ki Ageng Bilung, yang alhamdulillah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi betul-betul keajaiban, betul-betul kuasa Tuhan. Dengan usahanya beliau bisa menepis atau menangkis banjir tersebut, itu ya. Sungguh itu ular biasa banget teman-teman. Nah, mari kita lihat sekelilingnya. Ini di sini juga ada pohon gede ya. Ini di sini sungai nih. Sungai. Ini namanya Sungai Logawa. Sungai Logawa. Nah, konon ceritanya juga gini, ini sungai kan kalau banjir juga sangat dahsyat ya, deras banget, bisa naik. Tapi alhamdulillah kabarnya tempat ini gak pernah kebanjiran, gak pernah kena banjir ya. Jadi apakah masih ada dengan kaitannya bahwa Ki Ageng Bilung itu masih mencoba untuk menangkis banjir sampai saat ini gitu ya, walaupun beliau itu sudah wafat gitu ya. Apa gimana, saya juga kurang paham dengan hal-hal seperti itu guys, dengan kaitannya hal-hal gaib gitu ya. Tapi ya bisa percaya bisa enggak, memang ya kembali lagi itu adalah kuasa Tuhan ya guys ya. Tuhan masih melindungi adanya makam di sini untuk tidak terkena banjir gitu ya. Padahal ini tepi sungai. Dan saya tahu sendiri ini sungai kalau banjir sangat luar biasa banget. Ini kan luas banget tuh ya. Sungainya luas banget tuh. Oke, mungkin seperti itu saja apa yang saya sampaikan. Barangkali nanti ada kesalahan, ada salah cerita atau gimana, buat teman-teman bisa komen ya untuk meluruskan gitu ya. Karena namanya IQ atau otak manusia kadang udah menyimpan dengan benar tapi kadang lupa gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan, silahkan diluruskan melalui komentar teman-teman. Terima kasih ya sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kalian semuanya. Karena saya itu hanya manusia biasa ya guys ya. Jadi mohon maaf bila ada salah kata, banyak kekurangan, banyak kekeliruan, atau mungkin tingkah laku yang kurang berkenan bagi kalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga kalian adalah orang-orang yang pemaaf, karena pemaaf itu dimuliakan Allah ya. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.